Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Asisten Praktikum Lab Survei Pemetaan untuk kelas Ilmu Ukur Tanah 3. Sini kita akan menyampaikan metode praktikum pemetaan detail situasi, metode offset, cara siku-siku. Baik, kita akan memperkenalkan alat yang dibutuhkan. Pertama, kita membutuhkan 3 buah galon. Lalu kita membutuhkan 2 buah kaki 3, 1 buah meteran, 1 buah prisma siku-siku, dan 1 buah unting-unting. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pemasangan kaki 3 di 2 titik BM. Nah, kita kan sudah memasang 2 titik segitiga di atas BM. Pertama kita memasang di sini. Sini segitiga, terus kita masukkan galon sebagai penandanya. Lalu ada titik BM di sana, satu lagi, sama pasang kaki 3 sama galon. Nah, selanjutnya kita tentukan objek yang kita akan ukur apa. Di sini kita menentukan gedung yang ini untuk menjadi objek ukuran kita. Sebagai tambahan, untuk titik BM-nya itu harus saling visibilitas, yang artinya harus saling keterlihatan. Nah, masuk saja. Baik, alat utama yang digunakan pada praktikum ini adalah pentaprisma. Pentaprisma ini digunakan untuk membuat 3 titik menjadi sebuah siku-siku. Jadi antara titik 2 BM ini sama titik 1 detail itu harus membentuk satu siku-siku. Maka digunakanlah pentaprisma. Pentaprisma ini di dalamnya berisi 3 cermin, atas, bawah, sama tengah. Nah, dari ketiga titik ini harus satu jajar di dalam cermin pentaprisma ini. Si jalurnya itu harus 1 garis lurus, harus sejajar. Langsung saja ke mulai pengukurannya. Baik, kita langsung masuk ke teknis pengukurannya. Kita tempatkan satu jalan ke titik detail. Nah, pengukuran ini teknisnya pertama ada jarak basis. Jarak basis itu antara jarak kedua BM. Dari BM1 ke BM1 itu disebut jarak basis. Nah, lalu di antara jarak basis itu ke titik detail disebutnya jarak proyeksi. Nah, teknis pengukurannya kita harus berdiri di antara 2 BM atau di jarak basis. Lalu kita arahkan si pentaprisma ini ke titik detail. Caranya seperti ini. Kita pasangkan unting-unting di bawah prisma ini sebagai agar menunjukkan ke Your battery is low. titik gaya berat. Kita berdiri di jarak basis di antara kedua BM, lalu kita arahkan pentaprisma ini ke titik detail yang akan kita ukur. Caranya seperti ini. Kita buat 3 jalan ini agar sejajar di ketiga cermin ini. Kita ukur. Setelah dikira-kira titik jalan itu berjajar, maka kita tandai unting-unting dengan paku. Kalau kita sudah menemukan titik siku-sikunya di sebelah sini, kita maka tandai dengan paku. Ilustrasinya untuk pentaprisma ini saya akan gambarkan. Pertama, kondisi prisma itu akan seperti ini. Anggap ini ketiga cermin. Ini cermin atas, ini cermin tengah, ini cermin bawah. Sebelum kita arahkan ke titik detail, maka posisi cermin akan kosong.
Ini langkah pertamanya. Lalu langkah keduanya, setelah kita arahkan ke titik detail, maka kita akan melihat 3 jalon yang tidak satu garis lurus. Nah, untuk mengatur ini kita atur ke kiri, ke kanan, atau ke depan dan ke belakang, sehingga jalon itu berjajar. Nah, agar seperti ini. Begitu untuk ilustrasinya. Setelah kita mendapatkan titik, maka kita ukur jarak. Pertama, kita ukur jarak dulu basisnya ke 2 BM. Kita ukur. Nah, kita ukur jarak basis dulu untuk kedua BM. Kita ukur, lalu kita catat. Setelah diukur, kita catat. Disarankan untuk mengukurnya itu bolak-balik. Setelah kita catat, lalu kita ukur bolak-balik. Maksud dari pengukuran bolak-balik di sini adalah untuk mendapatkan jarak tidak hanya satu, jadi ada koreksinya. Jadi kalau kita mengukur dengan 2 kali pengukuran, maka si jaraknya itu bisa kita tambahkan langsung dibagi 2. Kita langsung catat, kita simpan si meterannya itu di titik yang kita inginkan. Kita catat jaraknya. Nah, setelah jarak basis diukur, langsung kita akan melakukan pengukuran jarak ke titik detail yang disebut dengan jarak proyeksinya. Nah, setelah kita mengukur jarak basis dari BM ke BM, kita selanjutnya mengukur jarak dari BM ke titik yang sudah kita dapatkan, atau di sini kita sebut saja titik A. Nah, kita ukur sampai ke paku yang tadi kita tandai. Nah, setelah kita ukur, biasakan untuk mengukurnya bolak-balik. Setelah itu kita catat. Selanjutnya kita mengukur dari titik A ke titik detail. Biasakan mengukur juga untuk bolak-balik. Jangan lupa hasil ukurannya dicatat, karena itu akan nanti diplot untuk pengukuran itu dari jarak ukuran, baik itu dari jarak basis maupun ke jarak proyeksinya. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah untuk mengukur detail. Selanjutnya langkah sama kita ukur untuk ke detail-detail selanjutnya. Kita ambil gedung ini mempunyai 4 titik detail agar menjadi sebuah gedung. Maka selanjutnya kita lakukan pengukuran seperti barusan kembali. Baik, agar pengukuran lebih mudah dipahami, maka kita akan ilustrasikan pengukuran tersebut dalam sebuah gambar. Kita buat gambar sketsa.
pengukuran tersebut kan kita memerlukan 2 BM. Kita pasang jalon tersebut di 2 BM tersebut, di BM pertama dan BM kedua. Nah, lalu setelah itu kita akan mengukur titik detail pertama. Maka kita harus berdiri di antara 2 BM, lalu di titik detail yang akan kita cari. Kita ilustrasikan, ini adalah jarak basisnya. Nah, untuk mencari misal kita akan mencari titik A, titik detail A. Nah, kita berdiri di antara ketiga titik tersebut. Jika kita sudah mendapatkan atau sudah melihat ketiga jalan tersebut berjajar di titik ini, maka kita ukur jarak proyeksinya. Ini adalah jarak proyeksi dari titik A, maka untuk titik ini disebut dengan titik A aksen. Nah, untuk pengukuran ke titik detail selanjutnya, kita lakukan langkah yang sama. Apabila kita sudah mendapatkan ketiga jalan tersebut berjajar, maka kita bisa ukur jarak proyeksinya. Ini adalah jarak proyeksi B aksen. Nah, langkah selanjutnya sama, untuk mencari titik detail selanjutnya. Nanti kita akan mendapatkan jarak proyeksi. Untuk titik ini kita beri nama dengan titik C, dan titik proyeksi itu kita sebut dengan titik C aksen. Selanjutnya, untuk detail selanjutnya kita dapatkan proyeksi titik D. Kita ukur jaraknya dan kita namakan dengan titik D aksen. Nah, jadi jarak yang kita ukur di sini ada 3. Pertama, jarak basis dari BM1 ke BM2. Lalu kita ukur dari BM ke jarak proyeksi, ke titik proyeksi, maaf. Lalu kita ukur dari titik proyeksi ke titik detail. Kita ukur jarak ini, maka kita akan mendapatkan 2 titik jarak. Begitulah ilustrasinya. Nah, setelah semua titik detail didapatkan dengan cara yang sama, maka pengukuran dianggap selesai. Maka dari itu, data yang akan didapatkan itu adalah jarak basis dari kedua BM, lalu jarak dari BM ke setiap titik, lalu jarak dari setiap titik ke titik-titik detail. Maka itu adalah bahan-bahan yang akan kita olah untuk penggambaran nanti. Nah, biasakan setelah pengukuran selesai, kita cek kembali alat, lalu kita bereskan dengan rapi, maka pengukuran dianggap selesai. Sekian untuk langkah-langkah pengukuran detail situasi metode offset cara siku-siku. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.